Jadi karies itu bisa terjadi nggak semata-mata habis makan manis langsung nih. Tapi itu kalau dalam jangka waktu tertentu nggak terbilas, nggak terbersihkan dengan baik. Nah itulah terjadi aktivitas bakteri. Karena makanan bakteri ini, si manis-manis ini, terbentuklah si lubang pada gigi anak. Malah awalnya itu bercak putih dulu, white spot. Kemudian bisa terlihat bercak kecoklatan atau hitam ya. Dengan fluoride terpapar di gigi anak, dia jadi bisa menghentikanlah perkembangan karies giginya. Gitu. Hai parents, balik lagi bareng Bu Putih dan kita akan ngobrol-ngobrol kali ini. Nah, sebelumnya Bu Putih mau tanya dulu, kalian paling suka episode yang berapa? Episode yang haru-haru ya, yang berlinang air mata, yang sedih, atau episode yang penuh dengan informasi, yang ngobrol-ngobrol bareng sama expert? Nah, boleh tulis di kolom komentar dulu, kira-kira kalian lebih suka yang mana? Terus kira-kira mau nonton apa lagi nih, Bu Putih bahas ini dong atau bahas ini, boleh banget silahkan. Nah, kalau sekarang nih Bu Putih mau ngobrol bareng dengan salah seorang dokter, dan kali ini adalah dokter gigi. Kita sapa-sapa dulu parents. Halo dokter. Halo. Nah, ada dokter Tami di sini. Silahkan, boleh dokter perkenalkan diri dengan parents semuanya. Halo parents, dengan saya perkenalkan dokter gigi Tami Syahab. Saya salah satu keluar dentis dari Clear Smile, dan pada siang hari ini mau bincang-bincang seputar kesehatan gigi anak nih dengan Bu Putih. Betul banget, apalagi ya dokter ya, anakku tuh kan 2, usianya di 3 tahun sama 5 tahun. Nah, dua-duanya itu punya permasalahan gigi yang lumayan menggemaskan, apalagi anakku yang pertama. Giginya udah cukup karies ya kayaknya ya, yang bagian depan hitam-hitam itu kan ya dok ya? Iya, karies biasanya ya. bisa. Terus giginya bolong, aduh aku sampai pusing banget. Sakit gigi lah segala macam. Usia anak segitu kan masih agak susah ya, maksudnya kayak dia kesakitan terus kita bingung harus nanggepinnya seperti apa. Nah, beberapa pertanyaan juga nggak cuma muncul dari aku nih, tapi juga dari parents semuanya gitu, karena ini permasalahan yang banyak terjadi dari kebanyakan parents gitu. Nah, kenapa sih di usia-usia itu ya dok ya, kan usianya di 6 tahun ke bawah itu masih menggunakan masih gigi susu gitu yang tumbuhnya. Nah, itu tuh kenapa rentan sekali terjadi permasalahan mulai dari karies terus bolong giginya segala macam? Apakah karena terlalu banyak konsumsi manis atau karena memang kondisi gigi susu itu memang cukup rentan, berbeda dengan gigi permanen, atau gimana tuh dok? Nah, jadi kalau kita bicara karies pada anak ini, sebenarnya itu faktornya banyak ya. Kalau dari giginya sendiri, itu tadi benar, anatominya. Memang gigi susu ini lapisan pelindung atau enamelnya itu lebih lemah, jadi tidak sekuat pada gigi dewasa. Makanya akan lebih mudah gitu terserang asam, jadi karies atau lubang gigi, dan kalau sudah terjadi lubang jadi cepat karena itu. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri bukan cuma dari faktor morfologi ya kita sebutnya, tapi kebiasaan makan manis itu sebenarnya waktu ya, tergantung. Kalau makan manis tapi bisa misalnya parentsnya bisa handle, yakin anaknya membersihkan giginya ini dengan benar nih gitu. Misalkan habis makan manis, sejam kemudian disikat gigi dengan benar, itu nggak akan terjadi karies. Jadi karies itu bisa terjadi nggak semata-mata habis makan manis langsung nih, tapi itu kalau dalam jangka waktu tertentu nggak terbilas, nggak terbersihkan dengan baik. Nah itulah terjadi aktivitas bakteri, karena makanan bakteri ini, si manis-manis ini, terbentuklah si lubang pada gigi anak. Dan benar tadi, biasanya tuh yang dibilang lubang gigi nggak melulu bentuknya lubang gitu, malah awalnya itu bercak putih dulu, white spot, kemudian bisa terlihat bercak kecoklatan atau hitam ya. Kayak gitu. Betul, aku sadar banget nih, karena anakku yang 3 tahun, anak keduaku itu belum menunjukkan dia belum karies tapi sudah menunjukkan tanda-tandanya. Jadi masih ada lingkaran putih gitu ya, yang di tengahnya tuh agak mulai kecoklatan. Nah ini aku yang khawatir banget nih, jangan-jangan dia akan sama juga nih sama kakaknya yang akhirnya jadi karies. Nah, tapi kalau dari konsumsi gula, tadi kan dokter sebutkan nih bahwa ada juga pengaruh dari konsumsi gula gitu, makanan manis ya di situ. Sebetulnya ada batasannya nggak sih? Misalnya dalam 1 hari tuh kayak udah kebanyakan nih, tapi kita bisa ngelihatnya dari apa nih? Atau dari jamnya kah? Atau dari seperti apanya tuh dok? Nah, kalau untuk makanan manis sebenarnya kalau dibilang sama sekali nggak boleh, ya nggak juga sih gitu kan. Sebenarnya makan manis pada anak ya boleh-boleh aja. Tapi mengingat tadi ya, gigi anak ini kan lebih mudah berlubang dan segala macam. Kalaupun memang mau makan manis ya tentu harus dibatasi. Jadi jangan terlalu banyak. Diseimbangkan juga dengan konsumsi air mineral yang cukup, makanan yang bernutrisi, serat, sayur dan buah seperti itu. Nah, kemudian time ya, di sini waktu tuh sangat banget berperan. Jadi misalkan nih jam
4 ya atau siang gitu ya, anak ini udah makan siang nasi itu kan juga karbohidrat ya, gula. Nah kemudian nanti mau ada snack time, nah itu harus dijeda gitu. Intinya itu waktunya juga penting. Jadi kalaupun nanti ada snack mau makan manis pun selama ada jeda waktu dibersihkan dengan baik masih boleh, tapi jangan berlebihan pastinya. Nah, aku jadi nyambung nih. Tadi kan setelah makan manis harus dibersihkan ya dok ya. Berarti ada batasan nggak berapa kali harus gosok gigi? Misalnya nih pagi makan manis, siang makan manis, sore makan manis. Berarti kan harus gosok gigi terus-terusan tuh anak. Nah itu boleh nggak sih? Nah, kalau sebenarnya ya, kalau durasi sikat gigi baik anak maupun dewasa, sejauh ini dari American Dental Association pun tetap dikatakan sehari 2 kali ya, sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah itu yang suka salah ya, masih banyak yang sikat giginya itu pas mandi gitu Iya, kan. betul. Nah setelah sarapan itu pun kalau bisa dijeda. Jadi misalkan setelah makan, tunggu minimal 30 menit barulah sikat gigi. Jadi 2 kali aja udah cukup selama tekniknya tepat. Durasinya minimal 2 menit kayak gitu. Oh oke, jadi lebih ke tekniknya ya. Dan yang paling penting adalah yang pagi sama malam, sebetulnya itu yang paling utama gitu. Nah kalau misalnya nih dok, untuk kesehatan giginya sendiri nih dok, kira-kira sebetulnya apa sih yang diperlukan untuk anak gitu? Misalnya dalam menyikat gigi segala macam, apakah ada kandungan dari toothpaste-nya sendiri yang memang berbeda gitu, yang bisa lebih menjaga kesehatan gigi anak gitu? Kalau kita bicara pasta gigi anak ya, jadi kan kalau anak ini juga perlu tahu nih bahwa memang memerlukan sikat gigi dari gigi pertamanya tumbuh itu sudah mulai ya, itu biasa sekitar usia bayi 6 bulan. Tapi memang untuk pasta giginya nanti akan ada perbedaan ukuran gitu. Cuma kalau ditanyakan apa sih yang harus ada di toothpaste anak, sampai saat ini memang kandungan fluoride ini masih yang belum bisa digantikan ya, keefektifannya untuk dalam memperkuat lapisan gigi. Jadi dengan anak-anak itu diberi pasta gigi yang mengandung fluoride, gigi anak akan lebih kuat, lebih tahan asam, lebih tidak mudah berlubang. Dan kalau udah mulai ada lubang nih, kita di white spot, black spot seperti itu, dengan fluoride terpapar di gigi anak, dia jadi bisa menghentikan lah perkembangan karies giginya. Gitu. Jadi kalau case-nya kayak anakku itu yang memang belum terbentuk secara utuh nih si bolong-bolongnya tadi, itu masih bisa dicegah dengan penggunaan pasta gigi fluoride tadi? Ya. Oh gitu. Tapi apakah semua pasta gigi itu selalu ada fluoride-nya untuk pasta gigi anak, dok? Nah, kalau kita bicara misalnya di pasaran gitu ya, pastinya setiap pasta gigi beda-beda kandungannya. Makanya parents juga kalau mau beli pasta gigi untuk anak, pastikan lihat formulanya gitu ya. Selain yang pasti formula yang aman, pastikan yang mengandung fluoride, karena nggak semua. Ada yang mengandungnya xylitol misalkan atau yang lainnya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya sampai saat ini masih fluoride yang paling efektif gitu. Oke, jadi kita harus cek kandungannya juga ya. Nah, ini nih aku udah ada produk dari Klar juga nih, parents. Nah, ini sudah ada fluoride-nya ya dok ya? Iya, betul sekali. Apa di belakang bisa kita cek ya berarti ya? Iya, di sodium fluoride ini Oke, ya di bawah. di bagian Base yang mana bawah. sih? Oh ini sodium fluoride. Yes. Oh oke, jadi ini buat parents semua juga memang membutuhkan sekali si fluoride ini nih. Kalau orang tua tapi levelnya lebih banyak ya. Betul. Kalau orang tua. Nah anak juga ternyata sama-sama membutuhkan juga, terutama untuk yang memang masih gigi susu, dan kalau memang sudah ada tanda-tanda karies mungkin ya bisa langsung digunakan toothpaste-nya seperti ini. Nah kalau ini produknya dari Klar Kids, nih bisa dilihat tuh. Dan di depan udah dijelaskan banget kalau ini fluoride toothpaste tuh. Jadi memang sudah jelas ada kandungan fluoride-nya dan ini dibutuhkan sekali. Wah, cocok banget berarti buat anakku yang sekarang lagi proses menuju ke permasalahan gigi karies kayak tadi. Tuh, di sini ada rasa ya, Dok ya. Betul. Ini ada rasa-rasanya. Ini rasa apa nih yang ini? Itu rasa itu plain, yang itu Yang ini kebetulan. plain, Yang ini kemudian rasa yogurt. Yang ini rasa yogurt. Ada 2 rasa. Nah, kalau kita bahas soal rasa seperti ini aman gak sih sebetulnya untuk anak-anak? Jadi kayak pasta gigi itu ada rasa-rasanya, misalnya mungkin di yang lain ada beberapa rasa yang lebih variatif lagi, strawberry segala macam gitu. Nah, itu bahaya gak sih? Nah, pastinya kalau toothpaste ini memang dibuat untuk anak, biasanya sudah teruji klinis, bahan-bahan kandungannya ini memang dikhususkan untuk anak. Nah, makanya itu juga nyambung ke parents yang mungkin takut nih ngasih toothpaste mengandung fluor. Katanya kalau ketelan gimana dok gitu ya, takut bahaya iya, betul. gitu misalkan. Nah, itu balik lagi karena memang pasta gigi khusus anak ini formulanya memang untuk anak,
pasti dalam batas aman. Jadi walaupun misalkan ketelan segala macam itu masih dalam batas aman. Tapi yang perlu digarisbawahi harus tahu dosis pasta gigi untuk umur anak itu beda-beda. Oh gitu, berarti kalau misalnya kayak gini, soalnya anakku yang kedua itu kan dia suka banget sama rasa-rasa dari pasta gigi dan sampai minta, bunda aku mau lagi dong. Itu tuh juga sebetulnya nggak baik ya kalau kita belum tahu kandungan, belum tahu kadarnya berapa persen segala macam. Kalau terlalu banyak berarti nggak bagus dong. Iya, pasti kalau terlalu banyak dikhawatirkannya tidak bagus ya. Cuma mungkin kalau untuk anak, kalau usianya di bawah 3 tahun, memang pakai pastanya hanya dikit aja, seperti sebiji beras gitu dibilangnya. Kemudian kalau anaknya umur 3 tahun ke atas, lebih besar sedikit tapi hanya sebiji kacang polong. Jadi itu dosis untuk anak sih gitu. Oh gitu. Nah, ini penting banget nih parents. Jadi mungkin ada beberapa parents yang belum tahu takaran-takaran pasta gigi ya. Nah, kadang-kadang cuma ya udah dikasih aja gitu. Ternyata ada takarannya tergantung dengan usia ya, Dok. Betul. Ya, yang tadi disampaikan dokter. Nah, kalau ini kan rasanya yang Clark Kids ini kan plain ya. Berarti ini jauh lebih aman dibandingkan dengan yang berasa. Sebenarnya sama-sama aja sih, maksudnya kayak yang tadi saya bilang, karena perasanya pun kan bukan perasa yang mengandung kayak bahaya atau toksik untuk anak gitu. Itu hanya pilihan, mungkin ada yang kalau parents yang mau anaknya nggak kebiasa dengan rasa manis mungkin ya. Oh, lebih ke kebiasaan aja ya. Tapi jadi secara keseluruhan memang aman banget sih untuk penggunaan pasta gigi fluoride ini. Terutama ini kan untuk kebutuhan kesehatan gigi anak. Jadi memang ya udah dipastikan akan aman. Gitu. Oke, kalau ini kan untuk kesehatan gigi nih. Nah, sekarang nih kalau misalnya anakku yang umur pertama, dia kan sudah mulai mau memasuki 6 tahun. Nanti kan semakin besar akan gigi susunya hilang ya, Dok ya? Sudah mulai berganti. Tanggal berganti permanen. Itu biasanya di usia berapa tuh, Dok? Mulai dari 6 tahun. Mulai dari 6 tahun. Nah, kalau kayak gitu nih, ternyata giginya kadang-kadang ya kita bersyukur kalau gigi ternyata rapih ya setelah permanen. Tapi begitu giginya ternyata kurang rapi dan itu udah bukan gigi susu, itu gigi permanen, kayaknya pupus nggak sih perasaan orang tua gitu kan. Kalau gigi susu kayaknya ya udahlah gigi susu nanti masih ganti gitu ya. Masih ada gigi permanen kok, nanti nggak apa-apa, nggak rapi juga. Tapi kalau udah permanen gimana tuh, Dok? Nah, sebenarnya kalau anak-anak ini memang bisa juga mengalami kondisi gigi tidak rapi ya, jadi nggak melulu lubang gigi terus ya. Kalau kita kan biasa ngeliat, oh orang biasanya udah gede kok pakai behel, tapi sebenarnya dari usia anak-anak itu juga kita ini udah bisa melihat adanya potensi tumbuh misalnya gigi atau rahang yang tidak rapi, karena ini biasanya bisa dari faktor genetik, terus kemudian bisa juga dari kebiasaan buruk pada anak. Misalkan anak yang menghisap jempol terlalu lama, menjulurkan lidah dan masih banyak hal lainnya gitu ya. Bisa juga karena ketika masih gigi susu, misalkan karies nih atau lubang, terus dibiarkan, akhirnya infeksi, akhirnya gigi tersebut lepas atau tanggal sebelum waktunya. Betul. Nah, itu akan ada pergerakan ya, gigi itu cenderung gerak ke ruang yang kosong. Itu tuh juga banyak menyebabkan gigi menjadi tidak rapi. Nah, seperti gitu. itu. Tapi kalau untuk anak usia dari 6 tahun, sekarang ini ada alternatifnya namanya aligner, clear aligner gitu. Oh, aligner sekarang udah boleh untuk anak gitu? Betul, khusus ada aligner yang khusus anak gitu. Oh gitu, jadi aligner ini kan memang salah satu pilihan lain selain penggunaan behel ya. Kalau untuk dewasa mungkin sudah banyak aligner dan sudah beberapa orang juga menggunakan aligner ya, karena sudah cukup aman gitu untuk orang dewasa. Nah, tapi kalau anak-anak ini kan baru banget nih, karena anak-anak juga ya usianya masih terlalu muda gitu. Tapi ada batasan usia nggak sih untuk penggunaan aligner ini? Nah, berbeda dengan behel ya. Kalau behel itu kan harus ketika semua gigi dewasanya ini sudah erupsi. Biasanya usia 12-13 tahun gitu. Kalau aligner yang kita bicarakan di sini yang khusus kids ya, itu memang dibuatnya itu teknologinya dia memprediksi pertumbuhan gigi saat pergantian ya. Kan itu kan lagi metode percampuran, jadi gigi susu mau berganti dengan gigi permanen. Nah, karena ada teknologi tersebut, makanya sudah teruji klinis aman digunakan untuk anak dari usia 6 tahun. 6 tahun udah bisa? Sudah bisa. Oh, kalau prosesnya memang masih satu persatu tanggal itu masih bisa dipakai gitu, Dok? Aligner? Iya, justru memang aligner gitu. ini biasanya sih antara 6 atau 7 tahun ya, lebih banyak umur 7 tahun sih pada mulai menggunakan aligner ini sampai 12. Jadi justru saat itu sebenarnya itu golden moment ketika digunakan aligner, jadinya ketika nanti udah fully tumbuh semua gigi permanennya bisa tumbuh dengan baik. Yang tadinya udah mau lebih nggak bagus nih, lebih berantakan jadi terjaga gitu. Oh gitu. Jadi
jadi usianya bisa dari 6 tahun ke 7 atas tahun, ya, ya, ke atas, 6 tahun betul. ke atas itu prosesnya masih ada yang tanggal pun itu nggak masalah untuk dipakai. Tapi ini ribet nggak sih sebetulnya kalau liner kan biasanya dilepas pasang ya. Untuk anak-anak tuh kan masih lepas pasang tuh kayak harus didampingi kita gitu. Terus itu bakal jatuhnya ribet nggak sih untuk anak-anak? Nah sebenarnya kalau dari, kan sudah ada juga ya beberapa pasien-pasien anak yang menggunakan selama, kan biasanya anak usia 6 atau 7 tahun ini udah bisa lah ya kita coba arahkan. Oh iya, betul. Nah selama kita mungkin edukasi dulu ya, tetap apapun perawatan yang jangka panjang seperti liner behel, memang kita perlu mengedukasi gitu anaknya. Jadi anaknya ini perlu kita kasih tahu, misalkan ini gigi kamu seperti ini loh, kamu mau nggak rapi gitu ya, mungkin dengan pendekatan ke anak. Jadi harus kita tuh bisa membangkitkan dulu motivasi dari dalam diri anak juga, karena memang kedisiplinan dan kekomitmenan ini penting, karena liner ini kan harus digunakan dalam sehari berapa jam. Iya, jangka waktunya juga panjang ya. Nah, Iya. tadi balik lagi ke jangka waktu, berapa lama berarti penggunaan liner ini kalau untuk anak-anak, Dok? Nah, dalam sehari liner ini harus digunakan 22 jam. Jadi dilepas itu ketika anak mau makan dan saat anak misalkan mandi, sekaligus dia mau menyikat gigi, sekaligus melepas liner untuk dibersihkan linernya. Oke, kalau durasi penggunaan yang secara jangka Semuanya panjang. gitu ya. Keseluruhan biasanya 3 sampai 6 bulan rata-rata penggunaan clear liner. Oke, berarti nggak terlalu lama ya Betul. sebetulnya, nggak sampai 1 tahun gitu. Nah, jadi ini liner untuk anaknya nih. Tuh, Teras, kita akan coba lihat. Ini berarti udah disesuaikan dengan ukuran anak ya? Biasanya iya, dia customize. Jadi tiap anak pun akan berbeda gitu. Nih, wow, ini transparan banget ya. Ini kalau dipakai berarti memang nggak kelihatan sama sekali ya. Iya, betul. Kalau dari jauh ya, kecuali dari deket nih. Memang itu salah satu kelebihan juga kan, agar anak tuh tetap percaya diri selama perawatan gitu. Oh, oke. Ini untuk usia berapa nih, Dok? Berarti ini sekitar 6 tahunan ya? Iya, biasanya sih banyak kan, biasanya mungkin di treatment plan-nya biasanya. Oh, justru di treatment plan. Jadi ini kalau misalnya mau menggunakan liner ini seperti apa nih tahapannya, Dok? Tahapannya ya, pastinya konsultasi dulu ya ke dokter gigi. Kemudian setelah konsultasi, pasti akan dilakukan pemeriksaan, ntar diarahkan, kita akan butuh scan rahang atas, rahang bawah, seperti pencetakan. Kemudian diarahkan untuk melakukan ronsen terlebih dahulu. Nah, kalau sejumlah pemeriksaan ini sudah dilakukan, nantinya baru dari ortodontisnya langsung ya, spesialis ortodonti, akan membuat treatment plan sang anak. Nah, nanti kalau udah waktunya udah jadi linernya, itu akan langsung diberikan itu satu set. Jadi satu set itu biasanya bisa berisi, tergantung berapa lama kebutuhan sang anak, tiap anak beda. Jadi udah ada semua, nanti dia akan tinggal secara mandiri ganti per 7 sampai 10 hari, ganti set kedua, set ketiga. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi nggak banyak bolak-balik ke dokter gigi. Jadi anak-anak yang sekolah yang sibuk aman gitu. Jadi dokter tuh udah nggak perlu lagi ngecek di setelah 10 hari giginya udah ada Iya. pergeseran seperti apa, itu udah di Iya. set dari awal ya? Iya, dan biasanya monitoring by apps. Jadi ada ada apps-nya apps-nya gitu. sendiri. Nah, ini kan sebetulnya alternatif lain selain behel untuk merapikan gigi ya. Tapi kalau dari segi rasa sakitnya gitu, kalau behel kan emang cukup sakit ya. Aku juga dulu pasang behel dan lumayan lama, sekitar 4 tahunan pakai behel. Sakitnya itu luar biasa, apalagi kalau baru ditarik ya, Iya. baru diganti gitu karetnya. Aduh, kayaknya kenceng banget. Nah, kalau liner nih, ini gimana nih untuk anak? Kalau anak kayaknya kalau sakit kan kasihan Nggak mau gitu ya betul. takutnya. Ya itu juga salah satu kelebihan liner. Jadi karena bisa dilihat ya, bahannya itu plastik. Ya biomedical grade, tapi dia itu lentur kan, fleksibel, dia mengikuti lengkung gusi, lengkung gigi, jadinya dia itu pasti tetap akan ada tekanan. Kenapa? Kalau tidak ada tekanan berarti tidak ada pergerakan gigi, tapi itu minimal sekali rasa sakit ya, bisa kita bilang minim sekali rasa sakit karena tidak ada rasa ketusuk seperti kawat behel menusuk rongga mulut, jadi nggak ada sariawan gitu. Mungkin akan ada rasa tertekan di awal kayak gitu. Tapi nanti akan bergeser dengan sendirinya ya, Iya, pelan-pelan ya. perlahan dia akan bergeser. Oke. Luar biasa ya zaman sekarang ya. Jadi sebagai orang tua juga kita nggak perlu khawatir itu gitu. Kalau dulu kan kayak aduh khawatir banget nih masalah soal gigi nih, apalagi pas gigi permanennya baru tumbuh, rasanya kayak was-was rapi nggak, kalau nggak rapi kan ya udah terlanjur tuh nggak bisa diapa-apain. Nah sekarang ternyata ada pilihan lain tuh, parents bisa menggunakan aligner dan ini juga aman tentunya, terus tidak membuat sakit anak-anak ketika penggunaan itu, bisa jadi pilihan juga untuk parents. Nah, dokter, ada tips nggak sih sebetulnya untuk perawatan gigi supaya permasalahan tadi itu tidak terjadi gitu?
Mungkin kayak mencegah gitu ya. Mencegah, betul, bentuk pencegahan. Secara umum sih ya, kalau kita ngomongin gigi anak, kita perlu ubah mindset yang namanya oke, gigi susu cuma sementara. Nah, itu jangan digampangkan. Itu yang paling penting ya. Kenapa? Gigi susu ini sangat akan mempengaruhi gimana nanti tumbuhnya gigi dewasa pada anak. Kalau sampai kayak tadi ya, karies dibiarkan, kemudian tanggal sebelum waktunya, nantinya malah timbullah masalah lain seperti gigi tumbuh berantakan. Jadi yang paling pertama, dari mulai sejak gigi bayi pertama kali tumbuh, parents sudah mulai bisa membiasakan membersihkan gusi atau rongga mulut dengan kasa dibasahi, itu bantu menstimulasi. Kemudian saat anak mulai usia biasanya 18 bulan sampai 3 tahun, seperti tadi saya katakan, sikat gigi sehari 2 kali dengan pasta gigi hanya selapis tipis beras. Terus seperti itu, umur 3 tahun sampai 6 tahun mulai lebih sebesar biji kacang polong. Jadi anak itu memang harus sudah dibiasakan menyikat gigi. Dan yang kedua yang nggak kalah penting adalah parents biasakan ajak anak ke dokter gigi sebelum giginya ada masalah. Selain untuk deteksi dini, juga itu secara psikologi anak jadi tidak takut ya, kan banyak yang takut atau trauma ke dokter gigi. Nah, itu gimana tuh caranya supaya anak nggak takut ke dokter gigi? Biasanya kan ada yang udah takut duluan. Udah takut duluan ya. Sebenarnya kalau itu memang tiap anak juga beda ya, balik ke karakter anak juga. Tapi yang bisa diusahakan, yang bisa dikontrol oleh parents, jangan biasakan mengancam anak dengan menggunakan ya yang berhubungan dengan dokter gigi. Betul, ya. Kamu nggak masuk gigi, nanti aku bawa ke dokter gigi loh. Gitu. Iya, itu malah jadi takut. Bener. Dan ya itu dibiasakan sejak dini. Jadi dan sekarang ini kerennya ya di Indonesia ini, di Jakarta terutama tuh udah banyak klinik gigi anak tuh kan dibentuk, dibuat sebagaimana mungkin sampai seru gitu. Anak kan jadinya mungkin ngeliatnya nih kayak mau playground gitu. Iya betul, bahkan ada dokter-dokter juga yang setelah selesai dicek segala macam gitu, dikasih stiker lah segala macam, caranya jadi lebih menarik ya dok. Ya. Terakhir dok, boleh diinfo buat parents semuanya, sebetulnya makanan apa sih yang lebih sehat atau lebih aman untuk dikonsumsi anak-anak dari segi kesehatan giginya gitu? Nah sebenarnya kalau kita bicara kesehatan gigi, anak-anak maupun dewasa itu ya kurang lebih sama. Pastinya yang paling bagus tetap makanan-makanan olahan rumah ya, dibandingkan fast food, itu nomor satu. Kemudian makanan itu yang berserat, sayur, buah diperbanyak ya, agar gizi tercukupi. Dan kalau misalkan harus ada snack atau makanan manis atau fast food, selama batasannya jelas ya, nggak terlalu banyak, masih oke. Perbanyak minum air pastinya. Air putih ya, itu kadang-kadang tuh anak-anak juga nggak suka air putih. Iya. Mungkin karena nggak manis ya, padahal tujuan kita memang untuk menetralkan makanan yang manis tadi, dinetralkan dengan air putih. Betul, gitu. Terima kasih banyak dokter informasinya. Nah, parents gimana nih? Sudah lengkapkan semua, mulai dari permasalahannya, penyebabnya, penanganannya, tipsnya juga ada, bahkan produknya juga ada nih yang dibutuhkan oleh orang tua. Nah, terima kasih banyak Dokter Tami. Semoga menjawab pertanyaan parents juga nih yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan gigi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.